good morning. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Semuanya pasti bersuka cita ya. Sama seperti Lause Fitri. Lause Fitri bersuka cita karena kita mau beribadah bersama-sama walaupun kita secara online ya adik-adik ya. Tapi sukacita itu tidak hilang dari kita. Kita tetap bersemangat, kita tetap senang, kita tetap serius datang kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, sambil kita menyiapkan hati kita mau menyanyikan satu lagu. Lagunya Bapakku Datang Padamu. Sikap berdoa ya adik-adik ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi-hari, siang hari, sore dan malam hari, hidup hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah walaupun secara online Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah kami bisa konsentrasi, biarlah kami bisa fokus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Adik-adik masih ada sukacita? Masih? Masih? Masih dong ya. Iya, kita harus tetap bersukacita. Nah, sekarang Lause Fitri mau mengajak semuanya untuk berdiri. Ayo ikutin Lause ya. Ayo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about the love, 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 love. Talk about the love, 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 love.
Saya bertanya, we are the light of the world. Apa sih maksudnya ya, Laura Fitri ya? Ya, jadi kita itu adalah terang dunia anak-anak ya, adik-adik ya. Ya, karena kita terang dunia berarti kita itu adalah anak Tuhan. Jadi, kalau anak Tuhan itu, dia taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, selalu berdoa, selalu berbicara kepada Tuhan, berdoa. Nah, lalu, karena kita sudah percaya sama Tuhan, dan kita taat sama Tuhan, pasti teman-teman kita melihat kita dong. Wah, dia hebat ya. Dia hebat ya. Felix hebat ya. Breslin hebat ya, pintar ya. Wah, dia itu anak Tuhan loh. Dia itu orangnya jujur, baik, taat. Wah, baik sekali. Dan ternyata karena dia melihat kita baik, dia tiru kita. Dia mau meniru kita. Nah, itu namanya terang dunia, adik-adik. Kita mau menjadi dicontoh orang. Kita bisa dicontoh orang. Kita menjadi role model orang. Yeay, enak ya menjadi anak Tuhan ya. Kita menjadi terang dunia juga enak sekali. Jadi ayo kita tetap bersemangat, kita tetap bersukacita untuk melakukan yang terbaik sama Tuhan. Oke adik-adik ya? Oke, nah udah terasa nih adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Ayo persiapkan ya. Nah, di sini sudah ada linknya ya. Adik-adik ya, boleh di-scan ya, atau boleh minta tolong sama mami atau dadinya supaya dibantu untuk memberikan persembahan. Oke, sambil kita memberikan persembahan kita hari ini, kira-kira kita mau nyanyi lagu apa lagi ya Lose ya? Jadi kita mau menyanyikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Sambil menyanyikan lagu ini, sambil beri persembahan. Ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dan kita telah memberikan persembahan kita. Ayo kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami hari ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena kami masih bisa memberikan apa yang harus kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan Roh Kudus selalu menyertai kami di setiap hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan kegiatan kami selanjutnya
untuk dengar cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu lagi yang harus kita nyanyikan hari ini. Apa itu? Ya, ikuti langsung Fitri ya. Ayo, kita stand up lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku, yang terus terkumpul sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo kita bergoyang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus terkumpul sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo adik-adik semua, selamat pagi. Langsung ucapkan buat adik-adik yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk langsung mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati Lause Sinta yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui cerita pada pagi hari ini. Biarlah cerita itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkati kami juga yang mendengarkannya. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sudah terima rapot Miss Semester? Ada yang sudah terima? Pasti ada yang sudah terima, ada juga yang masih belum. Mungkin besok ya akan baru terima rapotnya. Oh, saya percaya rapot adik-adik semuanya pasti bagus-bagus nilainya. Ya, orang tua pasti akan senang. Ya, papa mama akan senang ketika melihat nilai yang kalian dapatkan. Ya, dari hasil usaha kalian, ya, dimana kalian sudah berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik. Kira-kira kalau ujian itu susah nggak? Ya, ketika kita ulangan, kita ujian ya, ada yang gampang, ada yang susah. Nah, di dalam kita ujian, kita butuh perjuangan. Apa perjuangan kita? Kita butuh perjuangan, yaitu belajar dengan rajin. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa lulus ujian, kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik ketika kita ulangan, sehingga kita bisa naik kelas. Kalau anak yang malas-malasan, gak mau belajar, gak mau mengerjakan PR, hasilnya apa? Hasilnya juga mereka tidak akan naik kelas. Yang sedih siapa? Wah, kita sendiri yang sedih ya. Terutama juga papa dan mama juga akan sedih. Makanya adik-adik harus belajar yang rajin. Adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah loh mendapatkan ujian. Nah, jadi bukan cuma kita ya, tetapi Tuhan Yesus juga pernah. Ayo kita dengerin ya
bagaimana ceritanya Tuhan Yesus kok bisa mendapatkan ujian? Ya, bukan ujian pilihan A, B, C, bukan ya. Yuk kita dengerin dulu ya. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan, Tuhan Yesus sudah dibaptis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Allah untuk dicobai. Ya. Dan dia dicobai di mana, adik-adik? Di padang gurun. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Di situ tidak ada makanan, di situ juga susah untuk mendapatkan air. Nah, selama di padang gurun itu, Tuhan Yesus cuma berdoa dan puasa. Berapa lama adik-adik? Sehari, 2 hari, 1 minggu? Tidak. Tuhan Yesus doa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya itu dengan baik-baik ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu nanti ketika Tuhan Yesus mulai pelayanan akan ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, adik-adik. Apa saja tantangannya? Tuhan Yesus tahu nanti ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil akan ada begitu banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Bahkan ada yang ingin membunuh dia. Ya, ada yang memfitnah Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu melakukan mujizat itu karena Tuhan Yesus memakai kuasa roh jahat atau memakai ilmu hitam ataupun memakai sihir. Ya, Tuhan Yesus juga banyak dihujat oleh orang banyak. Dan satu lagi apa? Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Dia akan menderita ya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus tahu akan perjalanan hidupnya dan pelayanannya nanti selama 3,5 tahun ke depan. Makanya Tuhan Yesus benar-benar ya sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa untuk siap-siap memulai suatu pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Nah, ketika selesai berpuasa 40 hari 40 malam, lalu laparlah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lapar ya secara fisik, ya Tuhan Yesus bisa merasakan lapar. Ya, dan di saat itulah datanglah si penguji itu. Siapa dia? Penguji itu adalah iblis, adik-adik. Ya, si iblis ini datang. Dia tahu bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang lapar. Lalu dia datang dan dia pun mulai menghadap Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Saat itu ya, kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa melakukan apapun. Tapi ya, Tuhan Yesus tidak mau begitu meladeni si iblis ini. Tuhan Yesus cuma menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Saat itu si iblis tidak berani berdebat dan dia cuma bisa terdiam. Ketika iblis terdiam, si iblis ini tidak habis akal, adik-adik. Dia mulai pikir, kali ini gagal. Masih ada kesempatan lagi. Aku akan memakai cara lain untuk menguji Tuhan Yesus. Saya akan menaklukkan Tuhan Yesus. Dan di kali kedua, si iblis ini membawa Tuhan Yesus ke
bait Allah. Ya. Adik-adik bisa bayangkan di atap bait Allah itu begitu tinggi. Buat apa ya adik-adik kira-kira Tuhan Yesus dibawa ke situ? Saat Tuhan Yesus dan iblis ada di atas itu, si iblis ini bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk datang menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk batu atau terkena batu. Di saat itu, apa yang dijawab Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus cuma menjawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Si iblis mulai kesel ya. Ternyata tidak mempan juga ujiannya. Gagal lagi. Iblis tidak habis akal. Dia mulai mikir lagi, cara yang ketiga, ini kesempatan terakhirku. Aku harus menaklukkan Tuhan Yesus. Lalu dia membawa Tuhan Yesus kemana? Dia membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi. Di atas gunung yang tinggi itu, ya, bisa melihat semua kota-kota, semua bangunan-bangunannya begitu mewah, yang begitu megah. Dan juga semua keindahan yang ada di dunia itu bisa dilihat dari atas gunung itu. Si iblis itu mulai lagi adik-adik. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lihatlah di depanmu, ya, ada begitu banyak gedung-gedung mewah yang bagus, keindahan di bumi ini. Jika engkau sujud menyembah aku akan memberikan semua yang ada di dunia ini kepada engkau. Saat itu, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus terpesona, tertarik dengan tawaran itu? Tidak. No. Tuhan Yesus tidak tertarik sama sekali. Tuhan Yesus menjawab. Dan Tuhan Yesus membentak si iblis. Enyahlah engkau iblis. Karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau harus sujud menyembah dan berbakti kepadanya. Wah, di saat itu iblis gagal lagi. Dia gagal untuk menaklukkan Tuhan Yesus. Dia gagal membuat Tuhan Yesus kalah. Ya. Dan dia pun langsung pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Tidak lama kemudian datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, ya, kita bisa melihat betapa liciknya iblis ini. Ya, iblis ini tidak pernah kehilangan akal untuk mencari kesempatan. Di saat dia tahu Tuhan Yesus sedang dalam kondisi lapar, dia menawarkan sesuatu. Dia menyuruh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk taat kepada perintahnya. Ketika Tuhan Yesus mau pamer kuasanya, ya, maka Tuhan Yesus kalah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mendengar perkataan si iblis. Tuhan Yesus taat sama si iblis. Kalau Tuhan Yesus melakukannya, ya, apalagi disuruh untuk sujud dan menyembah kepada iblis. Maka iblis akan apa? Akan menang, adik-adik. Ya, kalau sampai Tuhan Yesus sujud kepada
iblis. Tapi Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis dengan cara apa adik-adik? Tuhan Yesus mengalahkannya dengan cara memakai firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan itu adalah salah satu senjata buat kita, ya. Nah, itu senjata atau perlengkapan rohani kita. Kita tahu bahwa saat ini pun, ya, iblis itu ada di sekeliling kita. Dia akan terus mencari kesempatan, ya, untuk memangsa kita. Dia mencari kesempatan tertentu ketika dia tahu kita saat itu sedang lemah. Dia akan mulai menggoda kita. Dia akan mulai menguji kita, akan mencobai kita, adik-adik. Nah, di saat kita dicobai, apa yang harus kita lakukan? Kita harus apa? Memakai senjata kita, yaitu apa? Firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itu adalah pedang, ya, dan ketopong keselamatan buat kita. Firman itu adalah pedang roh kita, ya. Jadi kita bisa menghancurkan iblis, kita bisa mengalahkan iblis itu dengan cara firman Tuhan. Makanya adik-adik, kita harus rajin baca firman Tuhan. Setiap minggu kenapa? Lose-lose, ya, di sekolah minggu selesai bercerita, kita disuruh ayat hafalan. Kita disuruh ayat hafalan dari kecil supaya kita tetap ingat dengan firman Tuhan. Ketika kita menghafal setiap minggu, ya, maka firman Tuhan itu akan tertanam di dalam hati kita dan tertanam di dalam pikiran kita, ya. Jadi ketika ada godaan yang datang, ya, misalnya nih, kalian di YouTube kan biasa kan ada banyak nih, ya, orang-orang yang suka, oh, dia kalah di dalam main game atau apa gitu kan, dia maki-maki orang. Ketika ada orang nggak sengaja nyenggol dia, oh, dia maki-maki, ya, dengan perkataan-perkataan kotor. Ketika perkataan kotor itu kalian sering dengar, maka perkataan itu akan nyantol gitu di telinga kalian, di pikiran kalian. Saat kalian marah, ya, tanpa sengaja kalian akan mengucapkan kata itu. Kalian akan memaki, ya, mungkin adik kalian buat kalian marah, kalian maki adik-adik kalian dengan kata-kata kotor. Sedangkan di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, ketika kita tahu firman Tuhan dan saat adik-adik mengucapkan kata kotor itu, Roh Kudus akan menegur kita, adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara memunculkan firman Tuhan itu. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Di satu mungkin kita kata, oh iya, saya kan anak Tuhan. Ya, kenapa saya marah-marah dan mengucapkan perkataan kotor? Sedangkan di firman Tuhan dikatakan tidak boleh. Ya, wah, kita akan merasa bersalah, kita akan merasa berdosa, adik-adik. Ya, di saat kondisi itu, ya, apa kita mencuekin, membiarkan, tidak mau mendengar apa kata Roh Kudus di dalam hati kita ketika firman itu muncul? Ah, biarin, ya, sini kan saya sedang marah, ya, bodoh amat, gitu, ya, dengan firman Tuhan, ya. Itu tidak boleh, adik-adik. Ya. Kalau kita dikuasai dengan emosi, ya, dan kita dikuasai dengan kemarahan, di saat itulah kita berbuat dosa. Tapi kalau kita, ya, tetap memegang firman Tuhan dan kita tahu bahwa kita berdosa, kita salah, maka segera kita akan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tolong ampuni saya karena tanpa sengaja saya sudah mengeluarkan perkataan kotor. Saya memaki-maki adik-adik saya, ya, dengan perkataan kotor. Tolong ampuni saya. Saya sudah berbuat dosa dan sudah membuat Tuhan Yesus sedih. Di saat itu kita disadarkan adik-adik, ya, dengan firman Tuhan. Dan
si iblis dapat kita kalahkan. Adik-adik ya, makanya setiap minggu kita harus rajin untuk ayat hafalan ya, supaya kita bisa selalu ingat dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi tidak cuma di minggu doang kita hafalan, tapi setiap hari kita boleh membaca firman Tuhan. Siapa musuh kita, adik-adik? Musuh kita itu adalah iblis. Ya, ada lagunya, iblis itu musuh kita. Ya. Jadi iblis itu adalah musuh kita. Jadi ya, kita jangan memusuhi orang lain. Jangan. Tuhan Yesus menyuruh kita apa? Mengasihi orang lain. Meskipun orang lain sudah melukai kita, menyakiti kita, tapi kita mengasihi mereka. Dan yang harus kita musuh itu adalah si iblis. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Dengan apa? Dengan cara mengalahkan iblis dengan firman Tuhan ya. Jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk ayat hafalan setiap minggunya, supaya firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayo sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita ya di dunia ini, sehingga kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami, agar kami boleh rajin membaca firman Tuhan, menghafal ayat-ayat firman Tuhan, bahkan kami juga bisa merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak lupa juga untuk berdoa kepada Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menjadi perlengkapan senjata rohani kami, karena kami tahu Tuhan bahwa lawan kami itu, musuh kami itu adalah si iblis. Jadi kami harus melawan dia dengan firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami bisa menang bersama dengan Tuhan Yesus untuk melawan setiap godaan, setiap cobaan daripada si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan dan taat kepada Tuhan Yesus serta orang tua. Kami juga mau menjadi anak yang rajin, bukan menjadi anak yang pemalas. Kami juga mau menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan Yesus dan semakin hari semakin cinta Tuhan dan cinta firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, tadi ceritanya luar biasa adik-adik ya. Rasanya sangat bagus memberikan ceritanya ya. Kita bisa mengerti, tapi kita jangan cuma mengerti aja. Jangan cuma mendengarkan saja, tapi kita lakukan ya. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan ya. Oke adik-adik, karena kita sudah selesai memuji Tuhan, mendengarkan cerita atau firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau sambil kita menyanyikan satu lagu
Bapak terima kasih. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu menyenangkan hati Tuhan, kami selalu taat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Tuhan, kami juga mau melakukan kegiatan kami selanjutnya. Berkatilah kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan juga apa yang kami keluarkan dari mulut kami berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye-bye.